Bernadia, siapa sih yang gak kenal sama penyanyi yang lagi naik daun ini? Pastinya dong kalian gak asing sama lagu-lagunya. Dengar-dengar Bernadia pernah mengalami pelecehan seksual di media sosial. Hal itu terjadi karena salah satu videonya yang viral saat kunjungannya ke Surabaya. Pada video tersebut terdapat komentar yang mengomentari soal badannya dan diberikan komentar negatif. Bernada yang merasa kesal akhirnya buka suara dengan mengungkapkan perasaannya terhadap komentar-komentar yang telah menyakiti hatinya lewat video Instagram Story akun milik pribadinya. Dari ungkapan perasaan tersebut, Bernadia meminta netizen untuk bisa lebih berhati-hati lagi ketika meninggalkan komentar agar tidak berpotensi menyakiti perasaan orang lain. Media sosial adalah platform digital yang dapat digunakan untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, ide, dan menciptakan konten melalui internet serta dunia virtual. Indonesia merupakan salah satu pengguna media sosial terbanyak di dunia. Menurut data Reportal, terdapat 143 juta identitas pengguna medsos aktif di Indonesia pada Januari 2025. Beberapa platform media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat di Indonesia, nomor 1, Instagram sebanyak 150 juta pengguna, TikTok 140 juta pengguna, Facebook 120 juta pengguna, Twitter atau X 40 juta pengguna, dan LinkedIn sebanyak 25 juta pengguna. Biasanya kalau LinkedIn itu digunakan untuk profesional atau networking. Teman-teman, kalian tahu nggak, ketika kita bermain media sosial pastinya melakukan satu kegiatan, yaitu memposting. Banyak yang kita posting, bisa foto, video, kalimat, dan masih banyak lagi. Pada sebuah postingan terdapat kolom komentar yang berfungsi sebagai ruang interaksi antara netizen dan pemilik postingan tersebut, di mana pengguna dapat memberikan umpan balik, mengajukan pertanyaan, mengajak diskusi, dan berbagi pendapat mengenai postingan tersebut. Tapi perlu disadari juga, komentar yang diberikan netizen terhadap postingan kita berasal dari pandangan yang berbeda-beda. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Perlu diketahui bahwa tidak semua hal itu bisa dijadikan lelucon. Mungkin bagi kita itu lucu, tapi bagaimana dengan pandangan dan perasaan orang lain, apalagi pemilik postingan tersebut? Tidak hanya soal komentar-komentar lucu ya, termasuk juga ketika memberikan komentar-komentar yang jahat, menghina seseorang, itu benar-benar tidak baik. Nah, peristiwa itu dinamakan cyberbullying. Apa sih itu cyberbullying? Cyberbullying itu adalah perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui platform digital seperti internet dan media sosial. Perilaku ini berupa mengirim pesan kasar, menyebarkan rumor palsu, atau memposting foto dan video yang mengejek dan merendahkan seseorang. Seperti juga memberikan komentar-komentar lucu, tapi tanpa disadari itu ternyata merendahkan orang lain atau menghina orang lain. Meski penindasan sudah ada jauh sebelum internet muncul di dunia, kehadiran telepon pintar dan media sosial justru menghadirkan arena publik baru dan lebih luas untuk perilaku agresif ini. Cyberbullying itu memiliki banyak bentuknya. Ya, yang pertama itu ada pelecehan online. Nah, biasanya hal yang dilakukan dalam pelecehan online itu seperti mengirimkan pesan-pesan yang aneh, kasar, bahkan sampai mengancam, sampai akhirnya membuat orang yang diberikan komentar tersebut menjadi takut, kehilangan percaya diri, dan bisa juga berakhir untuk bunuh diri. Dia pengen bunuh diri gitu. Nah, itu semuanya kena ke mentalnya. Pesan yang dikirim terus-menerus untuk membuktikan bahwa tidak adanya jeda bagi pelaku cyberbullying tersebut. Yang kedua ada frapping. Nah,
Perlakuan ini adalah perlakuan serius di mana seseorang mendapatkan akses ke akun media sosial punya orang lain dan dia menyamar sebagai upaya untuk merusak reputasi pemilik akun asli tersebut. Frapping dapat memiliki konsekuensi yang serius, terutama jika terdapat sesuatu yang benar-benar bikin sang pemilik asli akun tersebut menjadi malu dan diunggah dalam akun sosial medianya. Mungkin akan sulit untuk menghapus semuanya dan memperbaiki reputasi digital korban. Ketiga, ada dissing. Ketika orang berbagi atau mengunggah informasi kejam tentang seseorang secara online untuk merusak reputasi atau persahabatan mereka dengan orang lain, beberapa pelaku sangat berusaha keras untuk menyakiti korban. Bahkan ada yang sampai merancang website khusus untuk menyebarkan informasi bohong yang ditujukan untuk mempermalukan dan menindas korban. Keempat, ada cyberstalking. Ini merupakan tindakan menguntit atau melecehkan seseorang melalui sarana elektronik seperti internet dan media sosial. Ada yang lebih parah nih guys, mendukung seseorang untuk melukai dirinya sendiri. Beberapa pelaku cyberbullying itu mengancam untuk melukai korban mereka atau meyakinkan mereka sang korban ini, jadi mereka tuh bilang ke korban itu untuk melukai dirinya sendiri gitu. Nah, ini bisa menjadi jenis cyberbullying terburuk karena dapat menyebabkan korbannya melakukan bunuh diri. Beberapa pelaku cyberbullying mengancam untuk melukai korban mereka atau meyakinkan korban untuk melukai dirinya sendiri. Ini bisa menjadi salah satu jenis cyberbullying yang paling parah ya, karena ujung-ujungnya nanti ya korban itu bisa bunuh diri gitu. Jadi dia merasa aku pengen bunuh diri aja gitu. Ketika seseorang sudah kena cyberbullying, pastinya dia juga kena berbagai macam dampak. Yang pertama, kena ke kondisi mental dan emosionalnya. Nah, hal ini bisa membuat seseorang itu depresi, kena gangguan kecemasan, penurunan harga diri, pemikiran untuk bunuh diri. Wah, itu udah parah banget ya. Terus yang kedua itu adalah gangguan fisik ya. Jadi bisa juga menurunkan mood makan korban, terus insomnia atau susah tidur, dan mudah merasa lelah. Ketika kita kena cyberbullying, kita jangan diam aja. Kita juga harus bertindak. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama, kita bisa simpan bukti chat atau komentar tersebut. Kedua, kita bisa blokir nomor orang yang membuli kita di akun media sosial kita. Dan yang ketiga, kita menghentikan interaksi dengan pelaku, baik itu di online atau kemungkinan teman-teman ketemu dengan orang tersebut di real life. Nah, kita menghindar bertemu dengan orang yang sudah membuli kita. Dan yang keempat, bisa kita ceritakan masalah yang sedang kita hadapi ini karena kita dibully di media sosial ke orang tua, teman, sahabat, atau orang-orang terpercaya di sekitarmu. Teman-teman juga bisa datang ke psikolog. Gimana sih caranya untuk menyembuhkan diri kita ini gitu. Jadi kalau psikolog kan pasti punya tuh cara-cara gimana sih kalau kita kena cyberbullying, terapi apa yang harus kita lakukan.
Nah teman-teman, kita sebagai pengguna media sosial aktif nih, terkhusus bagi teman-teman semua, para generasi Z, ketika kita memberikan komentar, kita juga harus memperhatikan dong kata-kata yang ingin kita berikan kepada orang lain. Lalu bagaimana sih caranya kita supaya bisa bijak berkomentar di media sosial? Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan, hindari penggunaan kata-kata yang kasar, yang dapat menyinggung orang lain, bahkan sampai mengundang provokatif antara satu sama lain. Yang kedua, hormati pendapat orang lain. Memiliki pendapat yang berbeda, itu tuh wajar aja. Ya, biarkan orang lain itu bebas memberikan pendapatnya. Nah, peran kita itu adalah menghargai pendapat mereka. Ketiga, hindari ujaran kebencian, ya. Jangan menyebarkan hoax atau palsu, jangan mudah menghakimi orang lain. Yang keempat, berpikir sebelum memposting. Coba tanyakan pada diri sendiri dulu deh, apakah komentar yang mau kamu berikan di postingan punya orang lain itu sudah benar dan bermanfaat. Jadi kayak bisa mendapatkan timbal balik yang bagus gitu. Nah, kalau masih ragu, sebaiknya nggak usah kasih dulu komentarnya daripada nanti mengundang hal-hal yang tidak baik. Yang kelima, itu jaga privasi orang. Jangan membagikan informasi pribadi atau rahasia milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Yang terakhir, jadikan media sosial sebagai sarana positif untuk berbagi cerita dalam bentuk postingan atau komentar yang bermanfaat dan bisa menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Sebagai generasi yang melek dengan dunia digital, sudah semestinya kita tahu bagaimana caranya bijak ketika berinteraksi di media sosial, khususnya pada saat memberikan komentar. Satu komentar yang kita berikan pada postingan orang bisa mengundang berbagai macam respon, pandangan, dan perasaan.